penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome Your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome Your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita memulai kebaktian kita saat ini. Dengan sikap berdiri, silakan mengambil waktu teduh untuk mempersiapkan hati dan beribadah. Amin. Kebaktian pagi ini akan kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama kita akan membaca bacaan pertanggapan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Bersama-sama, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Berada dekat Tuhan berkali-kali lipat lebih baik daripada di tempat lain. Saudara, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Saksikanlah kemurahan Tuhan dan nikmatilah baik-Nya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan lebih bersungguh-sungguh lagi. Katakan satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu
satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Benar Bapa, ketika permasalahan datang dalam hidup kami cenderung memanfaatkan tenaga kami, pikiran kami. Tapi kami sering kali lupa bahwa kami memiliki satu pribadi yang bisa memberikan kami kekuatan, harapan. Satu pribadi ini yang bisa memberikan jawaban atas permasalahan kami. Kami sering kali lupa untuk berserah dan memohon, menyerahkan setiap permasalahan dalam hidup kami. Mohon Tuhan ampunilah atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini, diri kami akan semakin dekat dan mengenal lebih akan diri-Mu ya Tuhan. Kuduskan dan layakkanlah kami Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Allah kita ingin dipuji dan dimuliakan oleh segala bangsa. Seperti ada tertulis, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Let's come to Him and sing hallelujah, dance and shout just for Him. Let's come together singing hallelujah, dance and shout for our King, great Almighty, my Jesus, He set us free. Let's come together. Let's come together singing hallelujah, dance and shout for our King, great Almighty, my Jesus, He set us free. Hallelujah, praise Your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, singing hallelujah. Oh, rejoice in Your name. Let's come together singing hallelujah, dance and shout for our King, great Almighty, my Jesus, He set us free. Hallelujah, praise Your name. Hallelujah,
singing hallelujah. Oh, rejoice in your name. Semua nyanyi haleluya. Mari semua nyanyi haleluya. Nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, nebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya. Nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, nebus pembebas kita. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerahmu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya. Nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, nebus pembebas kita. Haleluya, memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Mari semua nyanyi haleluya. Nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, nebus pembebas kita. Penebus pembebas, Nebus pembebas, nebus pembebas, nebus pembebas kita. Hidupmu dan hidupku adalah anugerah Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita. Oleh iman, kita telah menjadi milik Tuhan. Percayalah, mari kita menenangkan diri untuk mendengarkan firman-Nya. Kita pujikan sebuah lagu. Ya Tuhan, aku milik-Mu saja. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Setiap musim hidupku, ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu.
sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, now forever. In your grace, I'm surrendered. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Teman-teman, mari kita mengambil waktu teduh. Hidup kita bukanlah milik kita pribadi. Hidup kita adalah milik Tuhan. Tuhan mempunyai rencana dalam hidup kita. Tuhan tahu setiap kebutuhan hidup kita. Tuhan juga tahu setiap kekurangan dari kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. 'Cause I'm yours, God. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh memuji Tuhan. Dan pagi hari ini kita boleh dikasih kesempatan lagi untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita jauh di dalam perenungan firman Tuhan, saya mengajak teman-teman kembali berdoa memohon anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan sorga, sungguh hati kami bersyukur ya Tuhan.
Pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini sungguh boleh menolong dan memberikan kami kekuatan dan petunjuk untuk boleh kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang terbatas dan lemah ini, biarlah Roh Tuhan yang berkuasa, apapun yang disampaikan, boleh memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bahas sebuah tema The Baptism of the Holy Spirit atau baptisan Roh Kudus. Mungkin kita bertanya dalam hati, apa sih artinya baptis atau baptisan Roh Kudus itu? Mengapa kita harus pelajari? Apakah ada atau pernah dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Atau baptisan ini akan terjadi di masa yang akan datang? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, baptisan Roh Kudus itu pernah terjadi atas kuasa Tuhan, perkenanan Tuhan, dan terjadi hanya sekali untuk seumur hidup bagi setiap orang percaya. Maka kita baca dalam bagian firman Tuhan, kita melihat ada 3 teks Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini. Pertama kita lihat di dalam Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, yaitu Kristus, yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes 1 ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu muncul pertanyaan, apa itu arti daripada baptisan Roh Kudus? Teman-teman, istilah baptisan Roh Kudus itu sama sekali tidak berarti bahwa kita dibaptis oleh Roh Kudus, melainkan kita dibaptis dengan Roh Kudus. Ini 2 hal yang berbeda. Tidak dibaptis oleh Roh Kudus, melainkan kita dibaptis dengan Roh Kudus. Siapa yang akan memberikan Roh Kudus itu? Siapa yang berkuasa mengutus Roh Kudus itu kepada orang percaya? Kristuslah yang membaptis kita, dan elemen yang dipakai dalam pembaptisan itu adalah Roh Kudus. Jadi ketika Kristus sudah mati, bangkit dan naik ke surga, maka dia berjanji, dia memberikan sebuah konfirmasi kepada murid-muridnya bahwa nanti akan datang penolong, seorang penolong yang akan menghibur, menguatkan, dan memampukan engkau di dalam pelayanan. Itulah janji daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendirilah yang memberikan baptisan itu. Yaitu Tuhan bekerja dalam kehidupan orang percaya. Lalu baptisan Roh Kudus itu adalah merupakan pengalaman di mana seseorang menerima Roh Kudus atau saat Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan orang itu. Jadi ini adalah pengalaman pertama di mana orang itu akan mengalami baptisan yang dianugerahkan dengan kuasa Roh Kudus. Kita juga bisa melihat bahwa kapan baptisan ini terjadi. Di dalam Kisah Para Rasul
Pasal 1 ayat 5 dikatakan, sebab Yohanes pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi baptisan ini terjadi saat murid-murid menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan sifatnya ini hanya sekali terjadi dalam suasana, situasi, dan keadaan yang tidak berubah. Hanya sekali seumur hidup terjadi bagi orang-orang percaya. Dan kemudian tidak pernah lagi Roh Kudus ketika masuk di dalam kehidupan orang atau menghinggapi atau tinggal di dalam kehidupan seseorang, tidak akan pernah keluar atau meninggalkan orang itu. Saat seseorang menerima Roh Kudus dan hidupnya itu akan diubahkan. Atau saat Roh Kudus masuk dalam kehidupan atau hati seseorang, saat itulah orang itu sebenarnya sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi pengertian kita adalah ketika orang itu percaya kepada Kristus, sejak itulah Roh Kudus bekerja dalam orang itu. Sejak itulah dia dibaptis oleh Roh Kudus. Ketika dia merespon anugerah Tuhan, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, sejak itulah dia telah dibaptis oleh Roh Kudus. Berbeda dengan kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang terjadi dalam waktu tertentu, dalam waktu atau secara temporal. Di mana seseorang itu dihinggapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Sehingga ada tindakan-tindakan yang terlihat di luar pemikiran manusia atau bisa saja melakukan sebuah mujizat, sebuah pelayanan luar biasa karena kepenuhan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu adalah sifatnya adalah terjadi di dalam kehidupan seseorang sekali untuk selamanya. Lalu baptisan Roh Kudus itu teman-teman dialami oleh semua orang yang telah percaya kepada Kristus. Dan pada saat pertobatan, setiap orang yang telah percaya kepada Kristus menerima baptisan Roh Kudus dalam hidupnya. Dan melalui baptisan itu, kita dipersatukan kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga apa? Kita menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus itu. Itu yang harus kita lihat dan harus kita renungkan, bahwa ketika kita sudah percaya kepada Kristus, ketika kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan, maka sesungguhnya sejak itulah kita dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus itu, dan kita menjadi anggota atau bagian daripada tubuh Kristus. Siapa sih tubuh Kristus? Yaitu kita orang-orang percaya. Orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan, sebagai umat kerajaan Allah, sebagai orang yang telah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Teman-teman, lalu menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kemudian hidup orang yang telah mengalami baptisan Roh Kudus itu? Apa yang harus terjadi? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan? Maka kehidupan orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus itu adalah menjadi anggota tubuh Kristus. Itu poin pertama yang harus kita ingat. Menjadi anggota tubuh Kristus. Kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minuman dari satu roh. Artinya teman-teman, karena kita ini satu di dalam tubuh Kristus, menjadi bagian umat Tuhan yang tidak bisa dipisahkan, maka sesungguhnya kita sebagai anggota Kristus ini harus saling melengkapi, saling membutuhkan, saling mendukung, saling merasakan dan saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Melalui kesatuan dalam tubuh Kristus inilah kita harus sama-sama merasakan sukacita, kemudian juga merasakan tangisan, derita yang dialami oleh saudara-saudara kita.
Karena kita ada di dalam tubuh Kristus. Itulah orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Dia akan menjadi anggota tubuh Kristus yang memiliki hati memperhatikan, mengasihi, mempedulikan, dan juga merasakan apa yang dirasakan oleh saudara seiman. Ini yang menjadi poin pertama, teman-teman. Karena kita sudah mengalami baptisan Roh Kudus itu, kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka kita harus menjadi bagian tubuh Kristus yang saling memperhatikan, mempedulikan satu dengan yang lain. Yang kedua, baptisan Roh Kudus itu akan memberikan kepada setiap kita itu karunia Roh Kudus. Karunia untuk mampu memiliki roh yang bijaksana. Orangnya itu bijaksana sekali, tenang pembawaannya. Kemudian dia berhikmat, bijaksana menentukan yang benar dan yang salah. Kemudian memiliki pengertian yang baik terhadap firman Tuhan. Dia juga memiliki roh penasehat, roh keperkasaan, roh pengenalan yang salah dan yang benar. Bisa membedakan roh yang salah atau yang benar. Kemudian dia punya roh takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, dan punya roh kesalehan. Jadi ada karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja dalam diri setiap orang. Maka karunia ini juga macam-macam. Ada lagi karunia berbicara, karunia melayani, karunia menyembuhkan, bahkan karunia dengan berbagai anugerah Tuhan itu diberikan ya. Karunia diberikan secara personal, berbeda-beda. Lalu anugerah itu harus digunakan untuk melayani, untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Jadi ketika karunia Roh Kudus ini diberikan kepada setiap orang secara cuma-cuma, Tuhan punya tujuan untuk saling melengkapi dan untuk saling melayani dan untuk saling memuliakan nama Tuhan. Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga adalah baptisan Roh Kudus itu memberikan kita kehidupan yang membawa perubahan hidup, mengalami perubahan pikiran, hati, mentransformasi hidup kita. Artinya orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, mengalami pertobatan, orang ini akan mudah menerima orang-orang yang di sekitarnya. Pikiran-pikiran yang lama, yang hanya mengatakan aku adalah yang paling benar, aku adalah umat Tuhan, aku adalah orang yang diselamatkan, yang lain adalah orang yang binasa. Maka pikiran-pikiran itu harus ditransformasi oleh kuasa Roh Kudus. Kalau dulu di zaman Yahudi mereka menganggap bahwa mereka adalah orang yang dipilih Tuhan, umat satu-satunya yang memiliki hak untuk mendapatkan anugerah Tuhan, untuk diselamatkan. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, Roh Kudus itu mentransformasi hidup orang itu. Mengubah orang itu menjadi bukan lagi memiliki sikap yang eksklusif, tetapi memiliki pikiran, hati, dan sikap yang inklusif. Terbuka kepada semua orang, mengasihi sesama siapapun, latar belakangnya, situasi ekonominya, status sosialnya, latar belakang keluarganya. Dia mengasihi, dia mencintai tanpa membeda-bedakan. Dia punya kasih, mengasihi sesama, bukan yang sama. Jadi bukan yang cocok, bukan yang sesuai dengan keinginannya, bukan yang sederajat dengan dia, tetapi siapapun, ya, bagaimanapun latar belakangnya, keadaannya, situasi sosialnya, ekonomi, pendidikannya, latar belakang keluarganya,
dia tetap mengasihi, dia tetap sayang. Itulah orang yang sudah ditransformasi hidupnya. Orang yang sudah mengalami transformasi hidup itu, dia hidup untuk orang lain, untuk mengasihi orang lain. Tidak ada lagi kata rasis, tidak ada lagi kata eksklusif, tidak ada lagi kata aku yang paling hebat, aku yang paling superior. Tapi orang yang sudah mengalami transformasi dalam hati dan pikirannya akan muncul bahwa semua orang itu sama berharga, sama bernilai di mata Tuhan, sama membutuhkan anugerah Tuhan, sama membutuhkan kasih Tuhan. Maka sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah dihinggapi oleh Roh Kudus, saya harus tentunya mengasihi siapapun tanpa membedakan mereka. Berikutnya teman-teman, orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus itu akan menghasilkan buah roh dalam hidupnya. Menjadi orang yang punya kasih yang baik, memiliki sukacita yang melimpah, ada damai sejahtera, ada kesabaran, penuh kemurahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesetiaan, penuh dengan kelemah lembutan, dan penuh dengan penguasaan diri. Itu adalah orang yang sudah mengalami baptisan, orang yang sudah mengalami karya Roh Kudus, orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan. Dia akan terus memiliki kerinduan untuk menjadi berkat dan menghasilkan buah-buah roh itu dalam kehidupan sehari-harinya. Dia tidak akan jemu-jemu melakukan apa yang Tuhan mau. Dia terus berusaha melakukan kasih itu dengan kasih yang tulus ikhlas, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dia juga penuh dengan sukacita. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, dia tetap penuh sukacita. Dia tetap bisa bersyukur. Dia bisa membawa damai. Bukan menjadi troublemaker, tetapi bisa menjadi peacemaker di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan konflik. Dia penuh kesabaran, tidak emosional. Orangnya murah hati, penuh kebaikan. Orang yang setia melayani Tuhan, setia di dalam hal-hal kecil, setia di dalam perkara-perkara kecil, setia di dalam memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Punya kelemah lembutan, punya hati yang lemah lembut, punya penguasaan diri dalam segala situasi. Itulah orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Akan menghasilkan buah roh itu dalam kehidupan kesehariannya. Biarlah itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita melihat diri kita. Apakah setiap waktu, setiap saat kita menghasilkan buah roh dalam kehidupan keseharian kita. Sesungguhnya kita orang yang sudah diselamatkan teman-teman, sekalipun tidak mudah, saya tahu. Tidak mudah di dalam pergumulan kita, di dalam keadaan kita sering diperhadapkan dengan keinginan daging. Tetapi itulah yang harus kita perjuangkan. Karena Tuhan mengatakan, perjuangkanlah itu. Hiduplah di dalam buah roh. Dan biarlah kita boleh terus memohon anugerah Tuhan dan berusaha menghidupi buah roh itu dalam kehidupan kita. Lalu kemudian, baptisan roh itu akan membuat kita merubah, mendamaikan relasi yang baru dengan Tuhan. Orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, orang yang sudah mengalami pertobatan, pembaharuan kuasa roh itu, orang ini memulihkan hubungannya dengan Tuhan, menjadi baik. Dia kembali kepada Tuhan. Dia bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama, kembali kepada jalan yang benar. Dan kemudian kita bisa lihat di dalam Roma 8 ayat 15. Roh yang menjadikan kamu anak Allah, roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa.
Dan di dalam Yohanes 14 ayat 17 dikatakan, yaitu roh kebenaran, kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan, kembali kepada jalan yang benar, hidup seturut dengan kehendaknya. Dan kita bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Karena Roh Kudus itu mengerjakan sebuah pertobatan dalam hidup kita. Ketika Tuhan memperbaharui hidup kita, melahirbarukan, tinggal di dalam diri kita, Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita dan menghasilkan pertobatan. Maka kita memiliki relasi yang baik kepada Tuhan. Hubungan kita dipulihkan dan keadaan kita semakin hari semakin mengalami pembaharuan. Itulah kuasa daripada Roh Kudus. Maka teman-teman, mari kita introspeksi diri kita. Kalau kita semakin hari atau setiap saat, setiap waktu masih saja jatuh dalam dosa, masih saja kita tidak mengupayakan hidup kudus, hidup suci, bahkan bisa jadi kita terlena, bahkan menikmati dosa-dosa yang sering kita lakukan itu, maka saya ragu akan pertobatan kita. Saya khawatir kita belum benar-benar bertumbuh dalam Tuhan. Kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Kita belum benar-benar mengalami pertobatan yang sejati. Teman-teman, orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia akan berusaha menjaga kesucian dan kekudusan hidupnya. Dia akan terus berusaha menjaga relasinya dengan Bapa, dengan Tuhan, dengan baik, dengan menghidupi firman itu. Dia akan menjaga relasinya dengan sesama, dengan tidak membuat orang lain tersakiti, marah, kecewa, atau bisa jatuh dalam dosa. Itulah orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Teman-teman, saya itu bersyukur sekali ya. Saya mengenal Tuhan Yesus dari mama saya. Mama saya waktu kecil, dia suka bercerita tentang firman Tuhan. Dan saya ingat betul, sampai hari ini, dan pernah saya membuat surat tak kirim ke mama saya waktu saya masih di kampus. Saya bersyukur mama saya memperkenalkan Kristus kepada saya waktu saya dengan mama saya sedang menyuci piring bersama. Simple ya. Waktu mama saya sedang mengajarkan saya untuk cuci piring, mama saya itu cerita tentang firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus telah pernah datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dan sejak itu saya tahu tentang Kristus. Saya mengenal Kristus. Saya dengar tentang Kristus. Dan apa yang disampaikan oleh mama saya waktu itu terus bekerja dalam hidup saya. Baru ya, saya mengalami sebuah perubahan total, ya, benar-benar menyerahkan hidup saya kepada Tuhan ketika saya masuk di sekolah teologi. Dan di situ saya mengalami pembaruan hidup yang luar biasa. Benar-benar ada kerinduan untuk hidup di dalam Tuhan, melayani Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Karena saya tahu, dari kecil sampai saya mau masuk sekolah teologi, hidup saya penuh dengan kekacauan, penuh dengan dosa, penuh dengan cacat celah di hadapan Tuhan. Maka karena saya tahu saya manusia berdosa yang sudah diselamatkan, diperbaharui, dan Tuhan bekerja dalam diri saya, Roh Kudus bekerja, saya dengan cara memulai mendisiplinkan diri, ya, berdoa, membaca Alkitab, bahkan berpuasa seminggu sekali, dan menghabiskan satu hari itu untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, dan benar-benar menjaga relasi saya dengan Tuhan dan juga sesama. Dan saya bersyukur anugerah Tuhan itu bekerja secara maksimal.
anugerah itu cukup buat saya. Dia mengasihi saya. Dia membuat hidupku berubah. Teman-teman, saya juga percaya bahwa Roh Kudus itu telah tinggal diam di dalam hati, pikiran, dan di seluruh tubuh kita. Dia yang mengontrol hidup kita. Dan saya juga percaya bahwa setiap kali kita melakukan sesuatu, ada kuasa yang bergerak, ada kuasa yang memimpin kita. Baik itu hal yang menyenangkan Tuhan, melayani sesama, bahkan lebih-lebih lagi ketika kita melakukan kejahatan, melakukan dosa, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Sesungguhnya Dia mengingatkan kita. Maka ketika kita menyadari hal itu, ada Roh Kudus yang telah tinggal di dalam diri kita. Seharusnya hidup kita itu penuh dengan buah-buah roh, menjadi berkat, meninggalkan dosa, memancarkan kasih, dan hidup memuliakan Tuhan, dan hidup menyenangkan Tuhan. Dan relasi kita dengan Tuhan semakin hari semakin bertumbuh. Kiranya karya Roh Kudus terus bekerja dalam diri kita. Dan mari kita terus memohon anugerah Tuhan, supaya kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus dan terus berkarya bersama dengan Dia di dalam pelayanan, baik dalam keluarga, di dalam studi kita, pekerjaan, bahkan di dalam masyarakat, sehingga kita dilihat oleh orang. Kita adalah orang-orang atau pribadi yang telah ditebus, yang telah diselamatkan, dan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, sungguh hati kami bersyukur dan terima kasih kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menguatkan, menolong setiap kami untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan hidup memancarkan kasih-Mu, memancarkan hidup yang benar, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengisi hidup kami dengan melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan melayani sesama kami. Berkati teman-teman ini ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka, di dalam studi mereka, di dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadikanlah mereka menjadi anak-anak yang menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, saya mengajak kita untuk berdiri. Mari bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih pada Evangelis Depi atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Dengan hati bersyukur dan rela, marilah kita memberikan persembahan. Pernah dilihat mata Tuhan
Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Apa yang tak pernah dilihat mata, Tuhan sediakan. Tak pernah pun melihat orang yang benar meminta-minta. Luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Teman-teman berusaha untuk bangkit berdiri. Luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Menjadi ada atas hidupku. Teman-teman, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, mohon berkati persembahan kami, kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di dalam surga, kami juga berdoa untuk Indonesia dan bangsa kita ini Tuhan. Kami berdoa supaya bangsa dan Indonesia ini supaya bisa menjadi berkat bagi Engkau. Juga kami juga berdoa untuk vaksinasi yang sedang berjalan ini Tuhan. Biarlah vaksin ini bisa menjadi obat untuk kita semua yang ada di dunia maupun di Indonesia terutama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah-pemerintah, para presiden, pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Biar mereka bisa menjadi jujur dan bisa berhikmat dan bisa memberikan apa yang mereka bisa berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan bagi pertumbuhan iman kami Tuhan. Kami tahu di saat-saat seperti ini kami sering melakukan berbagai aktivitas secara daring. Tuhan, kami tahu bahwa banyak waktu luang yang bisa kami gunakan untuk mempererat iman kami kepadamu. Tuhan, tolong berilah kebijakan pada diri kami untuk memanfaatkan waktu yang Kau berikan. Dan juga kami tak lupa, kami ingin mendoakan untuk keharmonisan keluarga kami, Tuhan. Biar keluarga kami terus bertumbuh bersama di saat-saat seperti ini. Kiranya kerekatan keluarga kami, pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kami, bahkan pendidikan kami serahkan hanya di dalam-Mu, Tuhan. Tuhan, inilah serangkaian doa kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita nyanyikan Bapa terima kasih. Syukur terima
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dan memohon anugerah Tuhan. Kasih Allah yang sempurna, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pelaku firman Tuhan, yang menghidupi buah-buah roh, dan menjaga kesucian dan kekudusan hidup, dan memuliakan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.